إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-majid. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para alim, para ulama, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, jamaah sholat subuh Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kembali kita bersama-sama dibangunkan oleh Allah untuk dapat melanjutkan segala kegiatan ibadah kita kepada Allah. Dari mulai tidur sampai syahur sampai saat ini, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di dalam masjid, di dalam suatu masjid yang tidak lain tujuan kita semuanya adalah mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita tunaikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dari segala macam dosa dan kekhilafan kita bersama. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah, mewakilkan daripada kiai kita, beliau ada tugas di Karangrejo sana. Saya diamanati beliau untuk menyampaikan tentang hikmah daripada perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita itu berbagai macam kenikmatan. Berbagai macam nikmat itu Allah hanya meminta kepada kita untuk taat. Takwa, taat, takwa. Yang lainnya Allah menyuruh kita sesuai dengan kadar kemampuan kita saja. Yang lain daripada semua itu, bagaimana kita mewujudkan daripada ketaatan kita itu. Ya, alhamdulillah subuh kita bangun, karena kalau semuanya orang itu bisa bangun subuh dan ke masjid, itu rata-rata masjid itu ndak cukup, ndak muat.
tidak muat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempatkan suatu ketaatannya kepada hamba-hambanya yang dipilih. Oke, ini Pak D dari Masjid dari Batakan Mas, jauh, dari Kunang-Kunang, jauh, lumayan. Artinya apa? Allah itu melekatkan ketaatan, ketakwaan itu memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oke. Tidak gampang kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini untuk sama-sama mencari keberkahan, itu dipilih sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kewajiban kita senantiasa untuk ingat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua perlu diperhatikan, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya di dalam kehidupan itu hanya ada 3 hari. Kok bisa ada 3 hari? Yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya kita mengetahui hari telah lalu, hari kemarin. Yang kedua, hari ini. Yang ketiga, hari esok. Yang sudah berlewat, kita paling bisa mengingat apa-apa saja yang sudah kita perbuat. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, ke depan, beberapa jam kemudian, kita belum tahu apa saja perjalanan kehidupan kita itu. Kita hanya bisa berencana, nanti mau ke Pasar Manggar, nanti tengah hari mau berbelanja, nanti sore mau ke pasar berbelanja untuk buka puasa. Itu rencana, tapi kita semuanya tidak tahu. Yang ketiga adalah hari esok. Tidak ada yang tahu kita besok itu kapan, apapun kita tidak tahu. Hanya kita bisa nyebutnya hari kemarin, hari ini, hari besok. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, pada saat engkau berada di satu hari itu, pergunakan waktu itu dengan baik. Karena hari itu yang kita hadapi, satu hari ini itu yang kita hadapi. Maka jangan sampai kita melalaikan daripada untuk mengingat kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu besok itu apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tidak ada yang tahu. Kalau mengawang-awang merencana, iya. Biasanya emak-emak biasanya kalau mau lebaran tuh kan mengawang-awang pikirannya. Udah beli baju baru kah anak? Gitu kan. Sudah apa beli kue kah, beli macam-macam lah. Itu kan semua rencana. Tidak ada yang pasti belum terjadi. Maka itu yang dinamakan oleh para ulama, disebutkan di sini oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, itu hari esok. Tidak tahu kita. Yang tahu kita pada saat ini duduk, yang akan kita hadapi pada hari ini, dan itu juga tetap menjadi perjalanan rahasia kehidupan kita. Maka dari itu jangan engkau sia-siakan, kata beliau, kesempatan yang ada, yang telah engkau laksanakan dan ada di depan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan daripada kewajiban kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan maha pengampun. Nah, di sini hadisnya itu panjang, diceritakan bahwa pernah menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau datang kepada Rasulullah seseorang tersebut yang ia mengakui daripada kesalahan dan kekhilafan dan dosanya. Ya Rasulullah, bagaimana tentang dosa yang aku perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mungkin daripada keadaan yang aku perbuat itu Allah bisa tidak mengampuninya. Oh, kata Rasulullah, apa itu? Kok bisa kamu sudah meyakini perasaanmu engkau sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rasulullah, aku ini tukang gali kubur. Ini tukang gali kubur.
Pada suatu saat ada seseorang perempuan yang meninggal dunia. Nah, seseorang perempuan ini telah meninggal dunia. Maka pada saat mayatnya itu dimasukkan ke dalam kubur atau ke dalam tempat peristirahatannya, aku gali. Ini tukang gali kubur, nih cerita tukang gali kubur. Aku gali ya Rasulullah, kemudian tubuh si mayat itu aku perkosa. Nah, mayatnya itu diperkosa oleh penggali kubur tadi. Nah, bagaimana perbuatanku ini ya Rasulullah? Apakah aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wah, kata Rasulullah, celaka engkau. Nah, disebutkan oleh Rasulullah, ini luar biasa pengakuan seseorang ini, karena dia ngaku gitu loh. Setelah mendapatkan jawaban itu, sahabat seseorang ini pulang, meninggalkan tempatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat Rasulullah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada saat itulah datang malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berdialog dengan Rasulullah. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Siapakah, kata malaikat Jibril, yang menciptakan alam semesta ini? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberikan segala-galanya? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berhak memberikan pengampunan? Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Nah, mendengar hal yang demikian, penjelasan dari malaikat Jibril, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk cari orang tadi, yang memohon bertobat kepada Allah. Kata Rasulullah, karena kesalahannya ini luar biasa, celaka engkau, kata Rasulullah. Maka dicari, disuruh oleh Rasulullah sahabat yang lain mencari di mana orang ini. Karena ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, dan Allah itu Maha Pengampun. Dicari, disuruh mencari orang tadi. Berjalanlah para sahabat. Sekembalinya seseorang tadi, dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang itu sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah itu sangat suka kepada seseorang hamba yang mengakui kekhilafan dan kesalahannya dan tidak mengulang lagi daripada perbuatan yang ia kerjakan. Maka alhasil para sahabat mendapati seseorang tadi itu dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nah, setelah bertobat, orang ini meninggal dunia. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat jenazah untuk seseorang tadi yang telah mengakui dosa dan kehilafannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah melaksanakan sholat jenazahnya. Kanjeng Nabi kalau sudah melaksanakan sholat jenazah, kalau berdoa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, tidak diterima oleh Allah. Jadi itu, nah artinya sebanyak apapun khilaf dan salah kita, bila kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima segala perbuatan tobat dan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang niki bulan Ramadan yang sudah kita paham dan kita sudah tahu bahwa bulan ini adalah bulannya Allah membuka pintu rahmatnya, Allah membuka pintu ampunannya. Tinggal kita saja lagi menyempatkan waktu-waktu yang terbaik itu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertobat seperti digambarkan oleh para ulama, itu tobat seperti orang yang mau melahirkan. Kenapa disebutkan oleh para ulama orang melahirkan itu ada juga sebagian obat pokoknya
Tidak mau melahirkan lagi. Ada enggak begitu, Bu? Ada nggih? Ada yang seperti itu. Ya, karena dan ini memang sering kita dengar pada saat mungkin karena sakitnya luar biasa, nggih. Makanya sering itu terlintas dan terlontar kalimat seperti itu. Mau kayak tobat, ndak mau lagi punya anak, ndak mau lagi melahirkan. Tahu-taunya tahun depan muncul. Nah, itu. Tahun depan muncul lagi satu, muncul lagi, kan begitu. Artinya jangan begitu. Artinya taubat kita itu dengan sebenar-benarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dan memperbaiki daripada segala kehilapan dan kesalahan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan masa demi masa di dalam kehidupan kita itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Gusti Allah itu sudah ngasih tahu masa yang berlalu dan berjalan terhadap kehidupan kita ini tidak akan mampu kita mundur lagi. Tidak akan kita dapat raih lagi yang sudah lewat. Sering saya sampaikan, bagaimanapun hebatnya kita menahan laju daripada kondisi tubuh kita ini yang semakin hari semakin tua, tidak bisa. Hebatnya ibu-ibu itu menutupi kerucut mukanya itu dengan pupur, dengan apalagi ibu, tidak bisa. Tetap kalau sudah memang masa usia 60-70 tetap kerucut. Tidak bisa. Sama dengan kita ini yang laki-laki, tidak bisa. Kalau sudah masuk fase 40, 50 itu uban sudah mulai tumbuh. Biar sampean semir terus-menerus tetap akan tumbuh uban. Dan itu memang sudah fase perjalanan usia kita. Tidak bisa dibohong-bohongi lagi. Tidak bisa disulap-sulap. Ya. Kalau sudah fase 70 tahun, 80 bungkuk sudah. 100 tahun, wah tambah. Maka jangan juga kita berangan-angan mau hidup 100 tahun, enggak gampang itu. Enggak gampang. Langka. Orang yang hidup 100 tahun itu sekarang langka. Mbah, berapa sudah Mbah? Berapa usia? Oh, 78. Masih kuat. 78 luar biasa. Kalau sudah 100 sudah payah kita. Jarang yang ada tahan sampai 100 tuh langka itu. Kalau ingin masa usia kita itu, kata para ulama, kita tidak mau lupa. Yang sudah masuk diberi Gusti Allah itu umur 60, 70, tidak mau menjadi orang yang lupa atau lali. Tahu lali? Nggih, lali. Maka orang itu rajin membaca Al-Qur'an, salah satunya surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Itu kalau mau tidur baca 3 kali. 3 kali sebelum tidur. Insyaallah panjang umurnya, tidak akan pikun. Kalau orang Banjar bilang lali. Ya sama lali. Pikun. Ya. Itu barokah daripada surah yang kita baca itu. Sampai lihat para ulama yang sepuh-sepuh kita itu, yang di pondok-pondok pesantren yang sudah 90 tahun tetap bisa ngaji kitab. Bisa. Itu luar biasa. Tetap bisa. Nah itu tadi amaliyahnya tidak terlepas dari membaca Al-Quran. Salah satunya surah Al-Insyirah tadi. Itu luar biasa. Nah. Selanjutnya barang siapa yang menginginkan selamat daripada siksa kubur, pada saat dia mau tidur, tidak lupa membaca ayatul kursi. Nah, itu amalan itu sangat baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu lepas daripada
siksa kubur kita. Menjadi amaliyah dan rutinitas kita mengamalkan, maka itu dapat keberkahan daripada amalan Al-Quran yang kita baca. Artinya sebanyak apapun daripada kekurangan dan kekhilafan kita, bila kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, maka yakinlah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanda-tanda orang itu mendapatkan ampunan dari Allah? Hidupnya sudah berubah. Yang biasa, mohon maaf, yang biasanya biasa keluar malam, kalau sudah bertobat kepada Allah tidak keluar malam lagi. Nah, yang biasanya bolong-bolong 5 waktunya, kalau sudah bertobat kepada Allah tidak boleh lagi bolong-bolong, karena orang yang sudah kembali kepada Allah dengan tanda-tanda yang baik, semangat untuk beribadah. Kata ulama kita itu, Gus Baha itu menyebutkan, sekaya apapun keadaan hidup dan kondisi keadaan kita, mau khusyukkah mau enggak khusyukkah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu nantinya yang pertama yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan orang yang bilang, oh, ngapain sholat 5 waktu enggak khusyuk. Itu orang memang pemalas. Itu memang orang yang mengatakan demikian itu orang yang zahil. Ya. Ada pernah dengar begitu? Ada, kita dengar pernah begitu. Sering. Ngapain sholat 5 waktu? Oh, sholat aja ndak khusyuk. Wah. Para ulama sudah menyebutkan, mau khusyuk kah, mau enggak kah, yang penting tetap berdiri, rukunnya terpenuhi, mau diterima oleh Gusti Allah enggak, itu bukan urusan makhluk, bukan urusan makhluk, bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Mau hati kita melayang kemana-mana, itu adalah sesuai kadar kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena masalah itu berbeda semuanya. Sampai Allahu Akbar, ingat hari ini kerja, yang lain ingat apa? Jamaah yang lain ingat semuanya. Maka seadanya dalam kehidupan kita itu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Mau kaya apapun, tetap berusaha istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan apa-apa, kita sampai jam 7 kan hujan ya. Nggak makan juga ya. Hari ini hari ke-20 ya. Iya kah? 9? Oh 19. Oh malam ini yang malam 20 nggih. Waduh, ingat malam tarawehnya ini. Ya. 19, 20, 21, 22 enggak terasa sudah. Enggak terasa. Nggih. Makanya bulan yang berkah itu enggak terasa kita menjalaninya. Nggih. Jadi memang kesempatan ini belum tentu datang tahun depan. Saya ingat jamaah kita di sini almarhum Pak Suwarji. Nah, itu yang biasa ngumpul kita sih kan, kalau jamaah ada kumpul di sini berapa bulan sudah. Saya yang mandikan dengan siapa kemarin di sini. Nah, itu. Sehat enggak orangnya? Sehat nggih? Iya, katanya hanya serangan asam lambung berapa hari? Kurang lebih 3 hari katanya. Nah itu. Maka alhamdulillah, ayo kesempatan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Mau yang bagaimana keadaannya pun, tetap kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berkenaan dengan malam di malam bulan suci Ramadan, itu kita sudah maklum atau kita sudah paham
Di penghujung-penghujungnya itu terdapat berbagai macam kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah. Sering saya sampaikan, kalau bisa kita tunggu malam-malam yang ganjil itu. Kalau memang bisa sedikit kita begadang. Artinya bangun di jam 1, jam 2 sampai jam 3. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu malam-malam ganjil disebutkan oleh para ulama, Allah nanti menurunkan malam Lailatul Qadar. Itu Allah menurunkan malam Lailatul Qadarnya itu di malam-malam ganjil. Malam 21 nanti itu kena malam Jumat. Wah, itu kemungkinan besar kata para ulama perhitungannya itu kalau puasa itu diawali hari Sabtu, itu kebiasaannya kata mereka sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, itu biasanya malam Lailatul Qadar itu bisa terjadinya malam di 21 Ramadan. Itu malam di 21. Tapi ini hanya kebiasaan yang disampaikan oleh para ulama. Yang jelas kata Kanjeng Nabi itu malam-malam ganjil. Nah, itu sudah malam-malam ganjil. 21, 23, 25. Nah, itu kesempatan kita bangun tengah malam yang sangat baik, sholat taubat. Shalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat taubat. Masalah bacaannya sama kayak sholat tarawih, niatnya aja yang beda. Sampean mau pakai wajah tuh monggo. Terus baca Fatihah, yang setelah itu baca ayat, terserah daripada kemampuan yang kita bisa. Mau baca ayat kursi boleh, mau baca surah apapun boleh, yang mudah. Mau baca qul huwallahu ahad boleh. Bangun tengah malam kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, sholat taubat, sholat hajat pada saat malam-malam ganjil di malam bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu, pada saat malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Artinya itulah keuntungan kita yang dinamakan dengan khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lawang kalau kita hitung 83 tahun umur kita yang selesai daripada balik itu kurang lebih sekitar berapa tahun, maka kesempatan itu waktu yang terhitung Ramadan ke Ramadan ke Ramadan yang lain, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan malam yang sangat baik itu nantinya datang kepada kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan itu kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Jadi segera, kan nanti panitia zakat di masjid masing-masing itu disegerakan untuk menunaikan zakat fitrah. Yang terbaik itu Pak, memang sepakat para ulama dengan beras. Kecuali kalau di toko-toko beras tidak ada, baru kita beralih pakai uang. Yang afdol memang itu berzakat fitrah itu dengan bahan makanan yang kita makan. Jadi afdol sekali itu berzakat fitrah itu pakai beras. 3 kilo disepakati oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama itu pada saat beberapa tahun yang telah silam sampai saat ini itu 3 kilo. Kenapa kok 3 kilo? Dulunya 2 kilo
setengah. Kenapa dilebihkan? Supaya ini lebih ke hati-hatian. Jenengan sekarang lihat, mohon maaf, minyak aja takarannya kurang. Kami pernah menimbang yang 5 kilo beras kemasan 5 kilo itu, ada beberapa merek beras yang kita timbang semuanya rata-rata 1 on sampai 2 on kurangnya. Bahkan pakai 3 timbangan, timbangan yang biasa, timbangan sampai timbangan digital, itu rata-rata 1 on sampai 2 on kurangnya. Kalau sampean beli beras kemasan, maka sekarang rata-rata pakai beras yang kita beli beras kemasan itu. Makanya kehati-hatian, maka tidak masalah kalau ditambah digenapkan 3 kilo. Artinya sudah lebih daripada takaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu yang baik ini untuk sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khilaf dan salah segala apa yang kita perbuat dari baik sengaja ataupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Wabil khusus kita berada di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, yang tinggal beberapa hari ke depan itu masanya akan habis. Maka mudah-mudahan kita nantinya keluar daripada Ramadan ini menjadi hamba yang senantiasa bersih tanpa ada noda dan dosa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka